Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, satu-satunya yang patut dipuji dan patut diagungkan. Dialah namanya yang suci, yang hari ini semua alam semesta memuji Dia, mengagungkan Dia. Burung-burung yang berkicau, daun-daun yang bergoyang, pohon-pohon, semuanya bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, firman Allah dalam surat Al-Isra, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Semua yang ada di alam semesta ini semuanya memuji Allah, mengagungkan Allah. Dan hari ini adalah simbol itu. Inilah hari di mana tidak ada yang patut dipuja dan dipuji kecuali Allah. Innal hamdalillah, segala puji milik Allah satu-satunya. Tidak ada yang patut dipuji. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Amerika kecil, Israel kecil, Iran kecil, negara-negara di dunia semuanya kecil. Hanya Allah yang besar. Semua jabatanmu, semua pangkatmu, semua kehebatan dan kecerdasanmu, harta sebanyak apapun yang kau punya, semuanya kecil di hadapan Allah. Allah satu-satunya yang patut kau anggap besar. Maka ego dan perasaanmu yang besar itu kau kecilkan. Maka hawa nafsumu yang tinggi itu kau tundukkan. Hari ini adalah simbol itu. Allah berfirman di dalam surat As-Saffat, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim berupa seorang anak yang penyantun. Ibrahim baru memiliki anak ini di usianya yang sudah lanjut usia. Di umur 86 tahun Ibrahim baru dikaruniai seorang anak. Dia tunggu lama anak ini, hingga falamma balagha ma'ahu sa'i, Allah katakan dalam Al-Quran, saat anak ini mencapai usia yang mampu untuk bekerja, mampu memberi manfaat untuk ayahnya, maka turunlah perintah yang secara logika wajar manusia. Ini perintah bertolak dengan logika manusia normal. Allah perintahkan pada Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Ini bertentangan dengan logika, tidak masuk di akal. Bagaimana ceritanya seorang ayah menunggu lama anaknya, lalu tiba-tiba diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri? Mustahil, masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Tapi itulah ujiannya Ibrahim. Wa inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini benar-benar ujian yang nyata untuk Ibrahim. Allah ingin tahu, Ibrahim lebih cinta siapa? Apakah dengan dia memiliki anak sekarang, kecintaannya kepada Allah akan luntur? Dia akan dahulukan anaknya di atas kepentingan Allah. Allah ingin tahu Ibrahim lebih cinta siapa? Apakah dia dahulukan anaknya di atas cintanya kepada Allah? Allah uji, Ibrahim, sembelihlah anakmu. Maka Allah mengirimkan perintah itu dalam bentuk wahyu. Maka Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka berikan pandanganmu, bagaimana menurutmu? Ibrahim menyampaikan bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ujian yang berat ini menjadi lebih ringan saat datang kata-kata dari seorang anak yang dididik di atas keimanan. Anak ini memperkuat keteguhan hati ayahnya dengan mengatakan, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang engkau diperintahkan untuknya. Jika memang Allah yang menyuruhmu,
Aku siap melakukannya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati diriku sebagai orang yang pasrah, tunduk kepada perintah Tuhan. Jika memang Allah yang perintahkan, aku siap menerimanya. Maka didatangkan di dalam riwayat As-Suddi dalam tafsir Ibnu Katsir. Si anak ini mengatakan, sang anak ini mengatakan, wahai ayahku, ikatlah aku dengan ikatan yang kuat, agar nanti saat disembelih aku tidak meronta, agar aku tidak melawan. Singkaplah bajumu wahai ayah, agar bajumu tidak terkena percikan darah dari darahku. Aku tidak ingin ibuku melihat dari darah ini lalu menangis. Saat nanti itu terjadi, sayatlah pisau itu dengan cepat, agar kematian tidak terasa sakit padaku dan lebih ringan rasanya. Lalu saat engkau pulang wahai ayahku, sampaikan salamku untuk ibu. Ibrahim menangis, dan anak itu pun menangis. Ibrahim mencium kening anaknya. Falamma aslama, kata Allah, maka ketika keduanya tunduk patuh kepada perintah Allah, watallahu lil jabin, lalu Ibrahim membaringkan pelipis anaknya di atas tanah. Ibrahim tidak ingin melihat raut muka anaknya, dijadikan posisi kepala wajah anaknya di bawah, dan Ibrahim hendak menyembelih dari arah tengkuk lehernya, dari belakang lehernya. Ibrahim tidak ingin melihat wajah anaknya saat menyembelihnya. Tapi Allah tidak meminta apapun dari sembelihan itu. Allah hanya ingin ketundukan hati Ibrahim. Allah ingin ketakwaan dan cintanya adalah untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Saat itu sudah terwujud, Allah ganti. Dipanggillah, wahai Ibrahim, angkot saddaqta ru'ya, engkau telah menepati wahyu yang dikirim dalam mimpi itu. Maka Allah gantikan, wa fadainahu bidzibhin azim, digantilah anak itu dengan sembelihan yang besar. Jemaah, hari ini adalah simbol hari itu yang terjadi beribu-ribu tahun yang lalu, dan kita sekarang sedang melanjutkan syariat itu. Bukti kecintaan kita kepada Allah melebihi harta yang kita punya. Bukti bahwa kita pengikut Nabi Ibrahim sedang melanjutkan perjuangan beliau dan ajaran beliau yang kekal selama ribuan tahun lamanya. Ini buktinya. Hari ini adalah simbol itu. Dan tidak heran jika seorang anak tadi memiliki keteguhan yang siap untuk menghadapi perintah Allah yang berat dan tidak masuk akal, sebab ibunya dulu demikian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengisahkan bahwa Ibrahim memiliki dua orang istri, Sarah dan Hajar. Maka hingga suatu saat Hajar hamil, sedangkan Sarah belum hamil sebagai istri pertamanya. Maka Sarah cemburu. Saat Ibrahim sudah dilahirkan dan disusui, saat Ismail dilahirkan dan sudah disusui, maka Allah perintahkan kepada Ibrahim, bawalah pergi Hajar dan Ismail ke tempat yang lain. Ibrahim pun pergi bersama mereka berdua. Perjalanan yang sangat jauh, sejarak 1500 km lebih, yang itu ditempuh dengan unta sekitar 1 bulan. Jalan yang amat jauh sampai di sebuah lembah padang pasir yang gersang. Tidak ada air, tidak ada tanaman kecuali 1 pohon besar. Tidak ada manusia di tempat itu. Ibrahim singgah di bawah pohon tersebut bersama istri dan anaknya. Lalu Ibrahim berikan kepada istrinya 1 kantung kurma dan 1 wadah air putih. Lalu Ibrahim pergi meninggalkan mereka. Istrinya heran. Dia ikuti Ibrahim dari arah belakang dan mengatakan, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini?
di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada manusia. Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Secara logika tidak masuk akal. Bagaimana bisa seorang suami meninggalkan istri dan anaknya yang masih menyusui, ditinggal di tengah padang pasir tanpa air, tanpa tanaman, tanpa manusia? Logika lagi-lagi di sini dipancing. Apakah engkau akan mendahulukan logika akalmu di atas wahyu Allah? Maka saat Ibrahim dipanggil-panggil oleh Hajar, Ibrahim tidak menyaut sama sekali. Dia tetap lanjutkan perjalanan. Sebab Ibrahim melakukan itu bukan atas dasar akal dan perasaannya. Hajar sadar Ibrahim adalah seorang nabi. Maka Hajar memanggil, wahai Ibrahim, Allahul ladzi amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk perkara ini? Ibrahim menjawab, na'am, iya. Maka Hajar menjawab dengan penuh keyakinan, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak mungkin menelantarkan kami. Perkataan yang persis dengan perkataan anaknya di kemudian hari, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, lakukan, jika memang itu perintah Allah, aku siap menerimanya. Ibunya dahulu pernah mengatakan demikian. Apakah Allah yang memerintahkan ini, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, iya. Idzan la yudayyi'una, pasti Allah tidak mungkin menelantarkan kami, tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Enggak mungkin Allah suruh Anda untuk beribadah, lalu Allah biarkan Anda hidup tidak nyaman. Logika yang tidak masuk akal di awal tadi. Itu yang dipertanyakan oleh banyak orang, tetapi tidak bagi orang-orang yang beriman. Sebab dia tahu Allah lebih tahu yang terbaik untuk diri kita dibanding diri kita sendiri. Allah lebih mampu mengurus urusan kita dibanding diri kita sendiri. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah berfirman, barangkali kamu membenci sesuatu, itu lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kamu suka sesuatu tapi itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu tapi kamu tidak tahu. Kita ini seringkali merasa sok tahu tentang apa yang terbaik untuk kita. Kita sering merasa sok tahu, sok faham, padahal Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, tapi kita sering abai tentang itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ketegaran Hajar dan putranya Ismail pun terabadikan terjadi pada dua orang sahabat Nabi yang mulia. Dalam riwayat Al-Hakim yang disahihkan oleh Al-Hakim dan Al-Dhahabi dan Al-Albani, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan saat terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang berbincang. Informasi ini di keesokan harinya menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Gimana ceritanya Muhammad mengaku berjalan dari Mekkah sampai ke Yerusalem, Palestina, yang jaraknya 1500 km seperti jarak Ibrahim saat pergi ke Mekkah. 1500 km jauhnya, perjalanan 1 bulan dengan unta tercepat. Itu beliau lakukan dalam waktu 1 malam saja. Mustahil, tidak masuk akal, logika tidak masuk. Maka informasi ini membuat sebagian orang murtad, keluar dari Islam karena tidak masuk akal. Saat itu seorang sahabat Nabi
sedang berada di kebunnya, sibuk di kebunnya, bekerja. Dia didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahai fulan, ini sahabatmu Muhammad mengaku dia berjalan pergi dari Mekah ke Yerusalem dalam waktu 1 malam. Gimana pendapatmu? Apa yang dikatakan oleh sahabat ini? Apakah benar Muhammad mengatakan itu? Mereka menjawab iya. Maka beliau mengatakan, la in qala dzak falaqad sadaq. Kalau memang Muhammad yang mengatakan perkataan itu, pasti itu benar, aku percaya. Maka dipancing lagi oleh orang kafir. Dia ngaku dia datang ke sini sebelum subuh, pulang pergi, bukan pergi saja, pulang pergi. Harusnya 2 bulan dia selesaikan dalam 1 malam. Mustahil. Apa jawaban Abu Bakar? Sahabat ini ternyata Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, walaupun dia mengatakan yang lebih tidak masuk akal, aku percaya. Dia mengatakan dia mendapat berita dari langit di pagi dan sore hari, aku percaya. Abu Bakar tidak menimbang-nimbang dengan logika. Jika memang yang mengatakan Muhammad, aku percaya. Persis seperti perkataan Hajar. Apakah Allah yang memerintahkanmu wahai Ibrahim? Kalau Allah yang perintahkan, pasti Allah tidak akan sia-siakan kami. Persis seperti perkataan Ismail, if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan padamu, aku siap menerimanya sepenuh hati. Dan kisah ini terulang pada seorang wanita. Wanita ini dikisahkan di dalam Sahih Muslim dan juga Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, dari Abu Barzah Al-Aslami. Beliau menceritakan dahulu orang Ansar punya kebiasaan tidak menikahkan anak perempuannya, tidak menikahkan putrinya sampai menawarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, maukah kau menikahi anak kami? Jika memang Rasulullah tidak berkehendak, akan ditawarkan kepada laki-laki yang lain. Itu kebiasaan orang Ansor di masa itu. Suatu hari Rasulullah malah datang kepada seorang lelaki Ansor. Wahai fulan, nikahkan aku dengan anakmu. Senang laki Ansor ini. Wah, sebuah kemuliaan wahai Rasulullah, pasti kami terima. Tapi kata Rasulullah, tapi bukan untukku. Ini untuk Julaibib. Julaibib dalam banyak riwayat sejarah diceritakan orangnya buruk rupa, wajahnya tidak enak dilihat, bukan orang terpandang, bukan orang kaya, orang miskin. Maka laki-laki ini mengatakan, kalau begitu wahai Rasulullah, ini untuk Julaibib, aku akan bincang dulu dengan istriku, aku akan berbicara dengan ibunya anakku. Maka dia datang melapor kepada istrinya, wahai Rasulullah, wahai istriku, Rasulullah tadi datang ingin melamar putrimu. Wah, sebuah kemuliaan, aku setuju. Tetapi bukan untuk beliau, untuk Julaibib. Apa kata istrinya tadi? Julaibib, untuk Julaibib. Demi Allah, aku tidak mau menikahkan dia dengan Julaibib, tidak mau. Sampai bersumpah istri ini. Maka kemudian suara ini terdengar kepada putrinya langsung. Putrinya datang memverifikasi, wahai ayah, ada apa? Diceritakanlah kisahnya. Maka sang anak ini mengatakan perkataan yang seperti perkataan Hajar, seperti perkataan Ismail, seperti perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Apakah kalian akan menolak Rasulullah dan perintahnya? Serahkan diriku kepadanya, aku siap dinikahi oleh Julaibib. Sebab itu tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Kalau memang itu perintah Rasulullah, aku patuh, aku siap menerimanya. Apapun yang terjadi nanti aku siap, karena itu Rasulullah yang mengatakan. Maka terjadilah pernikahan antara Julaibib dengan wanita ini. Hingga di suatu masa terjadi peperangan. Peperangan sudah selesai, Rasulullah membagikan harta rampasan perang. Saat itu beliau memanggil fulan. Lalu beliau mengatakan pada para sahabat, apakah kalian merasa kehilangan seseorang? Para sahabat menyebutkan nama-nama.
kami kehilangan fulan, fulan gugur medan perang, fulan disebutkan. Tetapi Rasulullah mengatakan satu nama yang tidak disangka oleh mereka. Tetapi aku merasa kehilangan pada Julaibib. Aku kehilangan Julaibib. Carilah Julaibib di tengah orang-orang yang gugur di medan perang tadi. Julaibib bukan orang yang terpandang di masyarakatnya. Tidak ada yang memikirkan Julaibib. Maka mereka mencari Julaibib di tengah padang peperangan. Ternyata didapati Julaibib mati. Sedangkan di depannya ada 7 orang kafir mati di hadapannya. Dia mati syahid. Maka Rasulullah berdiri di dekatnya dan mengatakan, Julaibib telah membunuh 7 orang dan 7 orang ini membunuh Julaibib sendirian. Hadza minni wa ana minhu. Dia Julaibib bagian dariku dan aku bagian darinya. Aku dan Julaibib satu. Kata Rasulullah SAW. Rasulullah sampai ulang perkataan ini 3 kali. Aku dan Julaibib satu. Maka Rasulullah angkat Julaibib dengan tangannya. Beliau gali kuburnya Julaibib dan beliau Rasulullah langsung yang meletakkan Julaibib di dalam kuburnya. Ya Allah, betapa mulianya seorang yang tidak dipandang di hadapan masyarakat karena jelek wajahnya, karena tidak punya harta, mulia di sisi Allah, mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah mendatangi istrinya tadi yang mengalahkan ego perasaannya demi menikahi Julaibib. Beliau mendoakan istrinya tadi, Allahumma subba 'alaiha al-khaira sabba. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan padanya selimpah-limpahnya, setumpah-tumpahnya. Wala taj'al 'aishaha kaddan kadda. Jangan jadikan kehidupannya susah dan sulit sengsara. Maka kata para periwayat, tidak ada wanita Ansor yang lebih kaya daripada janda ini. Janda terkaya dari kalangan Ansor adalah wanita yang ditinggal meninggal oleh Julaibib. Allah lebih tahu tentang diri kita dibanding diri kita sendiri. Allah tahu yang terbaik untuk Anda walaupun terlihatnya buruk di depan mata. Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, tidak pantas bagi seorang yang beriman, laki-laki atau perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu perkara lalu dia mencari pilihan yang lain. Oh, tidak cocok ini dengan akalku, oh tidak cocok ini dengan perasaanku, tidak pantas. Dan itu Allah sebut sebagai maksiat, pembangkangan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah, orang yang membangkang ini dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wal iyadu billah. Maka untukmu sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang masih meninggalkan sholat, apa alasanmu di hadapan Allah? Allah sudah perintahkan engkau untuk sholat, tapi kau tinggalkan sholat itu. Engkau merasa dengan meninggalkan sholat itu baik bagimu. Apa alasanmu di hadapan Allah nanti? Untukmu saudari-saudariku yang masih tidak menutup aurat, yang masih mengumbar aurat, yang masih pamer lekak-lekuk tubuhmu dan memancing syahwat-syahwat para lelaki. Apa alasanmu nanti di hadapan Allah? Apa jawabanmu nanti di hadapan Allah? Bagaimana jika itu akan menjerumuskanmu ke dalam neraka? Apa jawabanmu para suami yang membiarkan istrimu melakukan itu? Apa jawabanmu para ayah yang membiarkan anakmu melakukan itu? Kenapa kau dahulukan akalmu? Kenapa kau dahulukan perasaanmu di atas wahyu Allah dan Rasulnya? Jamaah kaum muslimin, kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah. Kita meminta kepada Allah dengan penuh khusyuk di hari yang mulia ini, semoga Allah turunkan rahmatnya pada kita. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami telah menzalimi diri-diri kami sendiri. Allahumma Rabbana zalamna anfusana zulman katsira. Ya Allah, kami telah menzalimi diri-diri kami dengan kezaliman yang banyak. Selama ini kami jauh darimu. Selama ini kami membangkang kepada perintahmu. Selama ini kami melanggar larangan-laranganmu. Ya Allah, ampuni kami, maafkan kami, rahmati kami.
Engkau terus kirimkan nikmat-Mu kepada kami dan kami terus mengirimkan dosa kepadamu. Ya Allah, maafkan kelancangan ini, maafkan tingkah kami yang tidak benar ini. Di hari yang mulia ini ya Allah, kami memohon kasih sayang-Mu. Bantulah kami ya Allah untuk bisa istiqamah di atas jalan-Mu. Ya Allah, Allahumma huwin alaina sakaratil maut. Ya Allah, permudahlah sakaratul maut saat sampai kepada kami. Wa thabbitna 'indal maut, kokohkan kami saat menghadapi kematian. Tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah, jauhkan dari kami su'ul khatimah. Kuatkan kami mengucapkan la ilaha illallah sebagai ucapan terakhir dari lisan kami, ucapan terakhir yang muncul dari hati kami sebelum kami meninggalkan dunia ini. Ya Allah, mampukan kami mengucapkannya sebelum kami meninggalkan dunia ini. Ya Allah, ya Allah, berikan kami nikmat kubur, mampukan kami menjawab pertanyaan kubur, jauhkan kami dari siksa kubur, dan bangkitkan kami dalam kondisi yang mulia. Bantulah kami dalam hisab nanti ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, permudahlah hisab kami, permudahlah perhitungan catatan amal kami. Datangkan kitab catatan amal kami dari kanan, bukan dari kiri atau arah belakang. Ya Allah, timbangan kebaikan kami masih amat sangat ringan. Beratkanlah ya Allah, beratkanlah timbangan kebaikan kami. Mampukan kami melewati jembatan sirat di atas neraka jahanam yang terbentang. Jangan Kau gelincirkan kami jatuh ke dalam neraka jahanam. Masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab, tanpa azab sebelumnya. Berikan kami nikmat untuk melihat wajah-Mu ya Allah. Berikan kami nikmat untuk menemani Nabi-Mu di surga yang tertinggi, surga Firdaus, walaupun amal kami rasanya tidak pantas untuk mencapainya. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.